Ya pemirsa, sebenarnya sebelum kita melanjutkan dialog kembali, kami ingin informasikan juga kepada Anda bahwa penganiayaan yang melibatkan anak polisi di wilayah Medan, Sumatera Utara ini memang ternyata berujung dari sebuah kasus pengerusakan kaca spion mobil milik korban. Nah, ibu pelaku pun juga sempat menyebutkan bahwa potongan video yang viral di media sosial tersebut adalah duel 1 lawan 1 untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Kalau begitu kita lihat saja nih cuplikan pernyataan dari ibu korban dalam program Apa Kabar Indonesia Malam pada hari kemarin. Saya tahu sesuai dengan cacatan itu anak si Ken ini mau ngajak temuan apa segala macam. Anak saya tidak mau, udah terus dia datang dengan kawan-kawannya berenam ke rumah anak saya jam 2 malam lewat sampai setengah 3. Ya namanya orang dalam keadaan masih tidur, dia datang gerbak-gerbuk dan ada sapam yang datangi situ. Akhirnya keluarlah ayahnya dari anak-anak bersama abangnya menanyakan ada apa. Ya intinya sih tadinya dia minta katanya untuk penggantian kaca spion. Terus anak saya bilang dia tidak melakukan itu gitu. Tapi akhirnya ayo kita main gitu. Kalau main di bahasa Batak itu kan duel. Jadi dipanggillah Aditya sama abangnya dalam. Tuh ada yang baik kenal nggak kenal mau ngajak duel, ya udah duel aja di sini sekali. Anak saya ngajak duel, Bu, karena umur masih 19 tahun pasti takut, Bu, dengan polisi, Bu, pasti. Tetapi kenapa dia datang malam itu ke sana, Bu? Karena kaca spionnya ditendang. Itu mobil saya pribadi. Saya pinjamkan sebentar. Jadi dia takut saya akan pulang dari Jakarta melihat kaca spion mobil pecah. Makanya dia ajak teman abangnya, bantulah ngomongkan ke orang tuanya Adit supaya bisa ganti kaca spion. Dan informasi dari kawan-kawan Adit, mereka pada saat sampai, Bu, pintu pagar sudah memang terbuka sebagian. Mereka mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum beberapa kali. Tidak begitu lama keluarlah Abang Aditya. Nah, Abang Aditya marah-marah karena wajar saya rasa, bukan, kenapa jam segini datang mau buat ribut. Mereka jelaskan bukan mau buat ribut, hanya untuk mau mengganti kaca spion. Tidak berapa lama Bapak Akhirudin keluar. Juga Bapak Akhirudin merasa tidak nyaman kenapa malam-malam. Mereka juga menjelaskan lagi, Om, kami hanya mau minta tolong digantikan kaca spion. Nah, baru Pak Akhirudin meneriaki, masuk ke dalam, ambil senjata laras panjang. Namanya saya pasti nggak tahu, lebih kurang namanya Raja. Baru Raja itu mengikuti arahan dari Pak Akhirudin masuk ke dalam rumah, mengambil senjata laras panjang. Tidak berapa lama Aditya juga keluar, Ibu, dari rumah, langsung menuju ke halaman, menendang anak saya. Nah, di situ posisi Pak Akhirudin, ada abangnya Aditya, ada teman-temannya Aditya juga, baru diiringi jarak sekitar 2 meter senjata mengarah ke Ken sama ke kawan-kawan Ken dalam posisi ditodong, Ibu. Hanya menyebutkan doang, tidak ada senjata. Tapi pastinya saya kan tidak ada di tempat ya. Terus kalau untuk tidak melaraikan itu, karena mereka saling kedua belah pihak ya ingin berduel, ya dilanjutkan aja sampai selesai. Kalau udah puas, akhirnya mereka kan didamaikan di situ, diobatin, diajak untuk ya dikasih makan sikit-sikit lah gitu, untuk menghilangkan rasa kesal. Setelah itu kan ada chat-chatan juga bahwa ya sudah selesai gitu. Tapi ya saya juga tidak tahu lah ya. Akhirnya kan melapor, ya anak saya juga melapor. Padahal kan itu intinya bukan penganiayaan, tapi duel ya antara. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana perbincangan antara ibu pelaku dan juga ibu korban dalam program Apa Kabar Indonesia Malam. Jelaskan paling tidak sedikit akar permasalahan ya, Vi, di sana ya, karena kemudian ada pengerusakan kaca spion mobil. Tapi kemudian yang nampak jelas di sana dan juga menjadi pertanyaan publik adalah Pak Kabid, pada saat kejadian di sana ada ayahanda dari Aditya, ada Pak AKBP Akhirudin di sana. Ada juga senjata tadi katanya. Nah itu dia, saya mau minta penjelasan mengenai hal ini, Pak Kabid, silakan. Betulkah demikian? Ada senjata di sana, ada pembiaran juga terhadap aksi penganiayaan tersebut? Iya, baik. Saya jelaskan barangkali sedikit terkait dengan
rentetan peristiwa sampai dengan tanggal 23 penyidik baru bisa memeriksa Ken Admiral 23 April kemarin sebelum muncul video viral ini. Jadi dari mulai tanggal 22, tanggal 23 itu ada 2 LP yang masuk, kemudian di tanggal 7 Februari status dari penyelidikan naik ke penyidikan, kemudian permintaan dari Ibu Ken Admiral bahwa merasa tidak puas dengan belum maksimalnya proses penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan, itu pun juga direspon oleh kita, oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara di tanggal 24 Maret itu gelar perkara antara Polda, penyidik Polda dengan Polrestabes, kemudian tanggal 28 Maret berkas pemeriksaan awal ditarik ke Polda, dilanjutkan pemeriksaan tambahan untuk saksi-saksi yang sudah diperiksa sebelumnya oleh Polrestabes Medan dari mulai tanggal 28 Maret tersebut. Di tanggal 23 April hari Minggu kemarin, undangan atau panggilan penyidik Polda terhadap Ken Admiral sebagai saksi korban itu baru bisa dipenuhi dan baru bisa diberikan keterangan kepada penyidik Polda di tanggal 23 April hari Minggu kemarin. Jadi proses dari mulai tanggal 28 berkas itu ditarik ke Polda Sumatera Utara sampai dengan kemarin 23 April. Artinya bahwa penyidik Polrestabes maupun penyidik Polda mereka bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukannya. Memang di Polrestabes Medan mereka belum bisa menyimpulkan, menetapkan tersangka dan lain sebagainya karena terkendala adanya pemeriksaan yang belum bisa dilakukan terhadap saksi korban Ken Admiral dikarenakan Ken Admiral ini berada di luar negeri atau berada di Inggris untuk melanjutkan studinya pun. Kemarin tanggal 23 kita melakukan pemeriksaan pun itu dengan sangat cepat sekali, maraton penyidik melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, tindak lanjut kita kemarin Bapak Dirkrim Polda Sumut langsung memimpin untuk melakukan penggeledahan di rumah saudara AH untuk memfaktakan informasi-informasi yang berkembang selama ini. Ada ditodong senjata, kemudian dan lain sebagainya. Dan kemarin sampai dengan kira-kira pukul 19.30 Bapak Dirkrim menyelesaikan penggeledahan di rumah AH. Ada beberapa barang bukti yang diamankan. Di antaranya adalah senjata atau airsoft gun, kemudian ada decoder CCTV dan lain sebagainya. Ada macam barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa atau yang dicari oleh para penyidik. Jadi penodongan itu benar Pak Kabit, mohon maaf. Ya, terkait dengan penodongan, informasi yang didapatkan dari hasil pemeriksaan awal bahwa itu digunakan airsoft gun ya, senjata itu adalah senjata airsoft gun yang ditemukan oleh penyidik di rumah kemarin yang kita Siapa yang memerintahkan untuk mengambil senjata airsoft gun tersebut, Pak Kabit? Nah, informasi ini masih kita dalami karena di situ ada kakaknya, ada juga Pak AH ini. Nah, Pak AH inilah yang sedang saat ini didalami oleh Propam, makanya dia ditempatkan dalam penempatan khusus 30 hari ke depan untuk mendalami semua informasi-informasi yang berkembang itu. Kalau tadi mungkin Pak Kabit menyimak penjelasan dari Pak Sugeng IPW, Pak Sugeng tadi memang memberikan apresiasi Pak Kabit dalam hal ini ada signifikansi penanganan kasusnya yang sudah dilakukan oleh jajaran yang berkoordinasi antara Polrestabes dengan Poldasu. Nah, hanya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabit ya, beberapa diantaranya seperti kenapa ini memakan waktu 4 bulan ya. Nah, satu poin juga yang mungkin perlu Pak Kabit jelaskan juga Pak. Polri sedang mendapat sorotan tak henti-hentinya. Apalagi dalam kasus ini ada anggota Polri yang merupakan ayah dari pelaku di lokasi menyaksikan tindakan kekerasan yang notabene sebetulnya kan namanya Polri kan harusnya segera melerai ya, segera mungkin menghentikan aksi kekerasan. Buktinya banyak Pak di masyarakat, maling ketangkep menjadi sasaran empuk masyarakat, polisi tiba di TKP langsung diamankan maling itu dari sasaran amuk warga. Nah, tapi ini ada pola atau mungkin pembiaran yang dilakukan oleh sang ayah. Bagaimana kepolisian khususnya Polda Sumatera Utara menjawab hal ini? Itulah yang dilakukan oleh Bapak Kapolda.
Karena melihat situasi seperti itu, terkesan ada pembiaran, yang bersangkutan langsung dicopot dari jabatannya, langsung diperiksa, diproses, ditahan bahkan untuk 30 hari ke depan. Artinya bahwa pimpinan kita berkomitmen kalau hal-hal yang seperti ini terus dibiarkan, bagaimana ke depannya dengan kita semua, kan kira-kira seperti itu. Makanya tindakan tegas dari Bapak Kapolda, copot langsung, ya, copot langsung, tempatkan khusus, periksa, tuntaskan. Perintahnya sangat tegas sekali dari Bapak Kapolda. Bahkan beliau memerintahkan cepat peristiwa ini, kasus ini tuntaskan dua-duanya, antara tindak pidana yang dilakukan oleh saudara A dengan yang dilakukan oleh AH, bapaknya ini. Jadi udah sangat jelas sekali. Ya, Pak Kabid, kami apresiasi tindakan cepat, langkah tegas yang diambil oleh Polda Sumatera Utara. Tadi pernyataan dari Pak Sugeng adalah mengapa kemudian hal ini butuh waktu yang cukup lama di ranah Polres. Tadi ada sampaikan menunggu saksi korban. Meskipun juga tadi di-highlight oleh Pak Sugeng, sebenarnya ini kasus elementer, kasus penganiayaan biasa, tindakan pidananya ada, saksinya ada, korban pelakunya ada, bahkan buktinya pun juga ada, Pak Kabid. Ya, perlu diketahui yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa tanggal 2 peristiwa ini atau kasus ini adalah kasus saling lapor, Mbak. 22 Desember 2022 Ken Admiral melapor ke Polrestabes. 23 Desember Aditya juga melapor ke Polrestabes. Peristiwanya sama, waktunya sama, hanya ceritanya mereka berbeda. Tentu penyidik Polrestabes harus hati-hati karena dua-dua laporan dengan peristiwa yang sama, lokasi yang sama, cerita yang berbeda. Tentu kan alat buktinya harus dikumpulkan, harus dicari untuk bisa memfaktakan di mana dua laporan ini yang benar, kan kira-kira seperti itu. Dan itulah yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Medan. Nah, kita penyidik Polrestabes Medan waktu itu belum mendapatkan bukti rekaman, ada CCTV atau karena CCTV yang kemarin diambil pun itu disampaikan oleh pihak keluarga itu ada rusak. Barulah kita kemarin juga mendapatkan video itu yang viral di berbagai media sosial. Sebenarnya langkah-langkahnya sudah dilakukan oleh penyidik Polrestabes Medan. Sampai tadi saya sampaikan 23 April penyidik Polda, setelah kasus itu ditarik ke Polda, baru kita bisa mendapatkan keterangan secara utuh dari saudara Ken Admiral. Jadi tentu dua laporan polisi. Kalau kita menerima dua laporan polisi, kita harus secara hati-hati menanganinya. Salah seorang yang kemudian viral juga, politisi, membuat status ya, kalau tidak salah, mengupload lah begitu. Bahkan ada narasi di situ, semacam kayak ada yang intervensi kah? Atau mempengaruhi prosesnya kah? Atau seperti apa? Bagaimana kepolisian menindaklanjuti informasi ataupun juga indikasi dugaan tersebut? Apakah memang dibentuk tim khusus untuk menangani siapa sih yang menghalang-halangi? Jikalau ada, Pak Kabid. Intervensi dari siapa maksudnya? Nah itu dia. Itu kita juga tanyakan juga kepada pihak kepolisian Polda Sumatera Utara. Benarkah ada intervensi tersebut? Tidak ada. Yang jelas tentu penyidikan bekerjanya dia berdasarkan mekanisme aturan SOP yang ada. Tidak ada intervensi dari siapapun. Pak Sugeng, respon Anda Pak Sugeng. Masyarakat itu kan memandangnya sederhana ya. Karena masyarakat tidak mengakses proses dan juga barang bukti. Tetapi masyarakat menilai dengan kecenderungan-kecenderungan. Ya. Jadi sah saja ketika masyarakat, bahkan seorang politisi Komisi 3 yang tugasnya adalah terkait dengan fungsi penegakan hukum, itu menduga ada intervensi. Ya. Apa indikasi tersebut? Pelaku adalah anak polisi, ayahnya polisi dengan pangkat perwira menengah. Polrestabes dalam jangkauan rangkaian kepejabatan Kasat Reskrim AKBP ya. Jadi ini dugaan. Ya, kalau memang tidak ada intervensi ya bagus saja ya. Tetapi yang namanya intervensi itu wilayah yang tertutup. Ya, wilayah yang tertutup. Dari semua diskusi kita,
saya mencatat, jadi begini ya, tindakan Polda Sumatera Utara, Pak Kapolda itu patut diapresiasi itu ya. Karena apa? Memang tadi kan saya kasih catatan juga bahwa penyidikan yang sedang dilakukan oleh Polrestabes Medan, oleh penyidik yang sifatnya independen, tidak boleh diganggu dalam tanda kutip, baik dari intervensi manapun termasuk dari Polda misalnya. Ketika proses tersebut on the track, gitu ya. Karena kalau misalnya ujuk-ujuk ditarik sebelum adanya komplain ataupun pengaduan masyarakat terhadap satu penanganan kasus, itu bisa dinilai intervensi. Ya, nah ketika ada satu alasan yang cukup mendasar, ketika ada misalnya keluarga korban melaporkan kepada Polda atas keterlambatan ini, itu ketika ditarik ke Polda, itu saya rasa alasan yang kuat untuk ditangani oleh Polda, bukan sebagai intervensi, tetapi sebagai satu fungsi pengawasan, ya. Jadi itu catatan dari IPW, gitu. Nah, yang kedua ini Pak Kabit ya, para perwira polisi harus meningkatkan awareness-nya, ya, awareness-nya tentang posisi dirinya sebagai aparat kepolisian. Kalau saya sebagai orang Jawa, ada filsafat yang mengatakan eling lan waspodo, ya. Eling atas 3 posisinya seorang anggota polisi itu, sebagai warga negara yang harus taat hukum, 2 sebagai aparat yang harus menjaga status dirinya memberikan teladan, dan juga menjaga keteladanan institusinya dengan tindakannya. Waspada bahwa potensi gangguan terhadap tugasnya itu bukan hanya dari luar, tetapi adalah dari dalam dirinya sendiri, yaitu keluarga. Oleh karena itu kan di dalam perkap tentang Perpol itu harus menjaga perilaku keluarga. Itu catatan-catatan IPW awareness ini. Terima kasih. Eling lan waspodo. Silakan Pak Kabid Humas, ada tanggapan dari Anda dari pernyataan Pak Sugeng IPW? Saya tidak memonitor jelas ya TikTokannya Mas Fadil dengan Pak Sugeng. Tapi terakhir tadi saya sempat mendengar ya terkait dengan bagaimana kita anggota Polri harus juga berperilaku menjaga kehidupan itu dia, Pak. keluarga dan lain segala macamnya ya. Betul, memang itu dalam perkap atau perpol kita juga ada yang mengatur hal seperti itu. Makanya kenapa kemarin Bapak Kapolda itu langsung begitu mendengar proses yang dilakukan oleh penyidik, ada pembiaran oleh saudara AH, beliau dengan tegas mencopot. Dan tindakan ini tentu sebagai wujud ketegasan Bapak Kapolda bahwa tidak membiarkan perilaku menyimpang dan tidak melihat jenjang kepangkatan. Dia seorang pamen, seorang AKBP, jelas harusnya bisa mencegah perbuatan itu, tetapi itu tidak dilakukan, resikonya ditanggung sendiri. Dan itu sudah dibuktikan dengan dicopot yang bersangkutan, ditempatkan dalam penempatan khusus Propam, pemeriksaan hingga nanti proses sidang disiplin maupun sidang kode etik. Jadi sudah tegas sekali seperti itu. Baik, kita apresiasi hal tersebut yang dilakukan oleh Kapolda Sumatera Utara, dan terima kasih juga atas penjelasannya Pak Kombes Pol Hadi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara pagi ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Pak Kabid atas waktunya. Terima kasih juga Pak Sugeng Pak Sugeng, terima kasih juga waktunya Pak Sugeng. pada pagi hari ini ya. Salam sehat untuk Anda semua. Assalamualaikum.